Ya lihwah azani Rasulullah, untuk seseorang yang dia itu pada asalnya seseorang itu ketika dia itu tidak atau belum punya ilmu, belum dapat informasi Al-Quran adalah kalamullah, itu insya Allah dia itu berada di atas fitrahnya, ya, sebagaimana dalam hadis kullu maulidin yuladu alal fitrah. Artinya dia akan yakin bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Beda lagi ketika dia itu kemudian dapat informasi yang sebaliknya, bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan kalamullah. Apalagi dia mencontohkan contohnya ini kan mushaf Al-Quran ini tulisan manusia. Ini berarti asalnya dia itu sudah murni, kemudian masuk informasi berikutnya itu Al-Quran bukan kalamullah. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kalau kemudian dia bingung Al-Quran ini kalamullah atau tidak, ada yang lainnya, ya karena sebelumnya tidak pernah memikirkan hal itu begitu. Ya kembalikan kepada asalnya, bahwasanya fitrah kita mengatakan Allah adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Kalau sudah terlanjur ya mendengar dua istilah ini, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, ya wajib kita itu untuk bisa memahami maknanya. Bagaimana maknanya? Bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah, dan firman Allah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melekat padanya, yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka yang kita keluarkan yaitu suara atau bacaan Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa ngomong, kita bisa bicara, kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, ya. Itu adalah kita bisa, itu semua adalah Allah yang memberikan kemampuan. Allah yang memberikan kemampuan. Maka dari itu ketika yang kita sampaikan, misalkan antum menyampaikan, katakanlah orang-orang yang di pengajaran mengajar murid dan yang lainnya, ya, maka kita menyampaikan pelajaran, ya sudah, itu adalah suatu ungkapan pelajaran yang dimana itu memang dia gali atau dia cari atau dia ambil dari sumbernya, bukan dari dirinya sendiri. Jadi dia mengatakan mengenai teori pengajaran atau kita mengajarkan sesuatu, ya memang seperti itu. Maka begitu juga Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kita membicarakan mengenai yaitu mushafnya, ya mushaf yang buatan manusia. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, itu adalah kalam Allah. Maka jangan kita membatasi diri, yang penting saya membenarkan Al-Quran itu. Ketika ada syubhat atau ketika ada sesuatu yang kita belum pahami sudah masuk pada diri kita, kita jangan cuek, kita jangan membiarkan tidak perlu saya untuk mengetahui apakah Quran ini makhluk atau kalam Allah. Karena sudah kita mengetahui, itu harus kita pahami, harus kita pelajari untuk kita meyakini tentang hal itu. Ya, kecuali kalau memang kita tidak mampu, ya, tidak mampu untuk mendalami lebih dalam, ya sudah yakin aja kan kalamullah, selesai. Ya, selesai, daripada antum nanti memikirkan sebaliknya, nanti malah bingung. Intinya ya ikhwah, kalau kita itu memiliki pemahaman, memiliki katakanlah ilmu yang itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tenang. Kita akan merasakan ketenangan. Jadi tanamkan pada diri kita, kalau ini yang benar, maka kita yakini itu, kita akan tenang. Tapi kalau ada yang tidak benar, kemudian kita pikir dan lainnya, pasti kita itu tidak akan tenang. Oleh karena itu, ya, maka sesuatu yang bisa menenangkan hati itu adalah Allah dan Rasulnya, syarat Allah dan Rasulnya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang di luar itu, maka itu akan menggoyahkan hati kita, membuat hati kita merasa gundah. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk sering-sering
ditetapkan hati dan bisa memiliki tetapan hati dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bishawab.